Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya dengan Krisna Satya Putra. Di sini kita akan berdiskusi bersama tentang regresi linear ya teman-teman. Yang katanya orang-orang itu sulit, padahal kalau kita sudah kenal sama materinya, atau regresi linear ini, maka itu semua akan mudah ya teman-teman. Oke, langsung saja. Sebelum kita ke soalnya, kita ulas secara singkat tentang regresi itu. Jadi, regresi ini merupakan cara untuk memprediksi hubungan antara variabel-variabel. Kemudian di sini ada rumusnya, yaitu menghitung koefisien regresi dengan bentuk umumnya Y sama dengan A plus BX. Ini merupakan bentuk umumnya, di mana A sama dengan sigma Y kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kali sigma XY per N kali sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X dipangkatkan 2. Kemudian B, N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per N kali sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X dikuadratkan. Di sini juga ada rumus menghitung jumlah kuadrat total atau JKT, yaitu JKT sama dengan sigma Y kuadrat. Dan ada menghitung jumlah kuadrat regresi A atau JKA, yaitu JKA sama dengan sigma Y dalam kurung kemudian kita kuadratkan per N. Kemudian menghitung jumlah kuadrat regresi reduksi atau JKR, yaitu JKR sama dengan JKT, ini JKT dikurangi JKA. Kemudian ada menghitung jumlah kuadrat regresi B atau JKB. JKB ini sama dengan JKrek ya teman-teman, sama dengan B kali dalam kurung sigma X kurangi sigma X kali sigma Y per N. Kemudian ada menghitung jumlah kuadrat sisa atau JKS. JKS ini sama dengan JKT dikurangi JKA dikurangi JKrek. JKT min JKA ini sama saja dengan JKR teman-teman. Jadi bisa langsung kita ubah saja dari JKR dikurangi JKrek ya teman-teman. Kemudian di sini menghitung uji F. F sama dengan JKrek bagi 1 per JKS bagi N min 2. Kemudian di sini juga ada menentukan kriteria ya. Jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Kemudian menghitung F tabel. Di F tabel ini kita gunakan DK pembilang, yaitu jumlah variabel bebas. DK penyebut, yaitu N dikurangi 2. Nah, dari DK pembilang dan DK penyebut ini dapat kita cari di tabel T. Langsung saja kita ke contoh soal teman-teman. Pada soal, suatu penelitian dilakukan dengan judul hubungan antara tingkat kepuasan kerja dengan produktivitas karyawan. Peneliti mengumpulkan data dari 7 responden sebagai berikut. Ya, ini berikut datanya ya teman-teman. Ada X kepuasan kerja dan Y produktivitas. Kemudian dapat kita ketahui, kita tambahkan X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Sehingga diperoleh sebagai berikut ya teman-teman. Dengan totalnya sekian, sebagai berikut. Nah, kemudian kita juga cari X barnya dan Y barnya, yaitu rata-rata X dan rata-rata Y ya teman-teman. Dengan cara sigma X dibagi N. Sigma X-nya, ini sigma X, total X-nya 34, dibagi N-nya 7 ya teman-teman. Kemudian sama Y-nya juga sigma Y, yaitu 41, dibagi dengan N, yaitu 7. Hasilnya 5,857 ya teman-teman. Nah, lanjut kita akan mencari koefisien regresi ya teman-teman.
kita gunakan rumus yang tadi, A sama dengan sigma Y kali sigma X kuadrat kurangi sigma X kali sigma XY per N kali sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X kita kuadratkan. Dari data yang sudah kita cari, dari X kuadrat, Y kuadrat, dan XY-nya kita masukkan ke dalam rumus ini ya teman-teman, sehingga dihasilkan 1,447. Nah, untuk B juga sama ya teman-teman, dengan rumus B sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Dari data yang sudah kita cari, dari X kuadrat, Y kuadrat, dan XY-nya kita masukkan ke dalam rumus ya teman-teman, sehingga dihasilkan 0,907. Nah, langsung saja kita cari jumlah kuadrat totalnya, yaitu JKT sama dengan sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat bisa kita lihat, sigma Y kuadrat sama dengan 251 ya teman-teman. Kita masukkan. Kemudian, kita cari jumlah kuadrat regresi A, atau JKA, yaitu JKA sama dengan sigma Y dalam kurung, kita kuadratkan, kita bagi dengan N. Di sini diketahui sigma Y-nya itu 41, kita kuadratkan, dibagi dengan N-nya 7. Menghasilkan 240,142. Kemudian kita mencari jumlah kuadrat regresi reduksi ya teman-teman, atau JKR. JKR itu sama dengan JKT dikurangi JKA. JKT-nya tadi nih 251 dikurangi JKR-nya 240,142. Sehingga JKR-nya itu 10,858. Dari sini kita juga mencari jumlah kuadrat regresi B teman-teman, atau JKB. JKB-nya itu sama dengan JKREG, sama aja. Sama dengan B kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per N. Langsung saja kita masukkan. B-nya itu kita gunakan ini ya teman-teman, koefisien regresi dari B. Nah, B-nya kan 0,907. Kita kalikan dengan sigma XY. Semua data yang tadi sudah kita cari, kita masukkan sini semua ya teman-teman. Mulai dari sigma X, sigma Y, dan N-nya kita masukkan. Sehingga kita hasilkan JKB atau JKREG itu sama dengan 8,940. Kemudian kita juga akan cari jumlah kuadrat sisa ya teman-teman, atau JKS. JKS ini sama dengan JKT dikurangi JKA dikurangi JKREG. Di sini JKT dikurangi JKA juga sama saja dengan JKR ya teman-teman. Jadi langsung saja kita masukkan JKT-nya 251 dikurangi JKA 240,142 dikurangi JKREG-nya 8,940. Sehingga JKS-nya yaitu 1,918 ya teman-teman. Kemudian kita akan mencari F-tabelnya. Nah, untuk mencari F-tabelnya ini kita memerlukan DK pembilang, yaitu karena kita menggunakan regresi linear sederhana, jumlah variabel bebasnya yaitu 1 ya teman-teman. Kemudian ada DK penyebut, N dikurangi 2, N-nya tadi adalah 7, kita kurangi 2, maka 5. Nah, dari F-tabel ini kita ketahui bahwa DK pembilangnya 1 dan DK penyebutnya adalah 5. Kita cari di tabel F. DK pembilang 1, DK pembilang 1, dan penyebutnya 5. DK untuk pembilang 1, DK penyebutnya 5. Maka dihasilkan 6,61 ya teman-teman. Nah, kemudian kita lakukan uji F ya teman-teman. Untuk uji F ini rumusnya JKREG dibagi 1 per JKS bagi N kurangi 2.
Langsung saja kita masukkan. Untuk JK reg-nya tadi 8,940 kita bagikan dengan 1. Kemudian kita per JKS-nya 1,918 kita bagi dengan N kurangi 2 atau 7 kurangi 2 ini kita masukkan. Sehingga dihasilkan F-nya sama dengan 23,305. Kemudian kita masuk ke tahap menentukan kriteria, teman-teman. Jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Dan jika F hitung lebih dari F tabel, H0 ditolak. Jadi kesimpulan yang kita dapat yaitu F hitungnya 23,305 lebih besar dari F tabel. Ya, jadi F hitungnya itu lebih besar dari F tabel. Dengan F hitungnya 23,305 dan F tabelnya 6,61, maka H0 ditolak. Sehingga kita dapat simpulkan, terdapat hubungan signifikan antara kepuasan kerja dan produktivitas karyawan berdasarkan persamaan Y sama dengan 1,447 ditambah 0,907X dapat diartikan bahwa kenaikan skor rata-rata kepuasan kerja sebesar 1 unit akan meningkatkan produktivitas sebesar 0,711 poin dengan asumsi bahwa nilai awal sebesar 2,404. Cukup mudah bukan teman-teman? Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Teman-teman, apabila ada pendapat lain atau cara lain atau diskusi lain ya, teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar ya teman-teman. Kita diskusi bersama nanti untuk komentarnya bakal aku balas satu-satu ya teman-teman. Oke, jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.